Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini aku mau nge-review salah satu buku yang cukup terkenal, yaitu adalah betul, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi di sini aku bakal nge-review tapi nggak akan sangat detail karena takutnya ke spoiler juga oleh teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman, ini buku untuk orang dewasa ya. Soalnya ini sudah dijelasin kalau misalnya buku ini untuk umur 17 tahun ke atas. Jadi kalau teman-teman yang masih umurnya di bawah 17 tahun lebih baik jangan baca, karena dalam buku ini juga ada kata-kata yang kurang pantas atau mungkin ada kata-kata kasar yang mungkin takutnya teman-teman belum bisa memilah kata-kata tersebut. Oke, di sini aku udah nyatet beberapa poin penting dari buku ini ya teman-teman. Sebelumnya ini tuh buku yang digarap oleh Mark Manson, seorang blogger ternama di New York. Terbitannya untuk terjemahan Indonya itu pada tahun 2018, sedangkan pas pertama kali terbit itu pada tanggal 13 September tahun 2016. Nah, dalam buku ini tuh memberikan perspektif baru tentang apa hal yang kita perlu seriusin dan apa juga yang perlu kita gak seriusin gitu teman-teman. Mempedulikan hal sedikit yang bermakna untuk kita dan bodoh amat kepada hal yang kurang bermakna bagi kita. Itu bakal membuat kita menjadi seseorang yang lebih bahagia. Bodoh amat di sini tuh bukan berarti kita acuh nggak acuh, tapi kayak lebih gak mempedulikan hal yang tidak penting bagi kehidupan kita. Nah, lalu dari buku ini juga kita belajar bahwa hidup itu gak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Namun justru dari masalah itulah tumbuh kebahagiaan. Dari perjuangan menghadapi masalah itu terdapat kebahagiaan. Oke, di sini tuh ada 3 hal penting yang menurut aku dapetin. Yang pertama itu adalah kita itu berhak untuk bahagia. Bagi Manson sendiri, hidup yang baik dan bahagia bisa dirasakan jika seseorang bisa bersikap bodoh amat pada hal-hal yang memang sepantasnya diabaikan atau tidak perlu untuk dipermasalahkan. Maksudnya kayak kadang-kadang kita kalau misalnya jatuhin gelas aja kita bakalan mikir banget sampai besoknya masih mikir gitu. Itu tuh kayak padahal tidak perlu amat kita pikirin gitu, malah buang-buang waktu karena masalahnya tuh udah selesai juga kan, udah pecah. Ya udah, kita dapat pelajaran kalau misalnya kita tuh hati-hati lagi kalau misalnya megang pecah. Jadi menurut Einstein tuh kayak lebih ke sana gitu arahnya teman-teman. Terus kalau misalnya mungkin saat ini kebahagiaan kita tuh terasa kurang lengkap karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya gak penting bagi kehidupan kita sendiri, kayak mikirin orang yang bahkan orangnya aja gak mikirin kita gitu. Itu juga udah gak baik banget, kayak lebih baik jangan gitu ya teman-teman, karena dari hal itu aja kalian bakalan membuat kalian tuh malah jadi overthinking dan lain-lainnya. Oke, yang kedua itu adalah terlalu fokus pada hal yang seharusnya bisa kita abaikan. Nah, menurut Manson, kunci hidup tenang yaitu adalah fokus pada hal yang benar-benar kalian pedulikan. Karena kita nggak mungkin baik-baik aja atau bahagia selalu sepanjang waktu. Jadi, kalau misalnya menurut Manson, kunci kehidupan yang tenang itu adalah fokus sama hal yang benar-benar kalian pedulikan. Kayak misalnya kalian peduli dengan nilai kalian fokus pada hal itu. Peduli dengan keluarga kalian fokus dengan hal itu. Tapi hal-hal yang lain yang menurut kalian nggak kalian pedulikan, ya jangan gitu. Terus kita nggak mungkin baik-baik aja sepanjang hidup kita karena kita tuh bakal tertimpa oleh masalah terus-terusan. Dari kecil sampai gede tuh bakal ada masalahnya gitu. Terus di sini juga dijelasin kalau kita tuh emang nggak mungkin bahagia selalu seperti di film-film ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Seperti tadi aku contoh, ini contohnya emang gak terlalu penting banget, tapi emang salah satunya bisa kayak misalnya gelas pecah gitu. Itu tuh kayak kan kegagalan, kayak misal awalnya kita tuh megang gelas terus kayak udah pelan-pelan gitu tapi tetap pecah karena kita tersandung. Nah di situ kita tuh harusnya dapat pembelajaran, kalau jalan lihat-lihat gitu ke bawah biar nggak tersandung lagi gitu teman-teman. Terus kita ketika memutuskan sebuah pilihan juga, kata menurut Manson, kita harus bisa menerima semua resiko baik ataupun buruknya yang akan terjadi. Lalu kita belajarlah untuk suatu bentuk kegagalan tersebut. Karena kegagalan itu menurut Manson adalah proses alami yang semua orang pasti mengalaminya. Jadi lakukanlah sesuatu. Dengan melakukan sesuatu bisa mendorong kita untuk lebih maju lagi untuk menggapai sebuah kesuksesan menurut Manson ya.
Terus aku kenapa suka juga ada beberapa kutipan yang aku suka. Di sini aku udah buat ininya. Kita sudah memilih. Di sini tuh ada. Kayak misalnya di sini aku bacain ya teman-teman di halaman 52. Ternyata sekarang sekadar merasa bahagia atas diri Anda sendiri tidak berarti apa-apa, kecuali jika Anda memiliki satu alasan yang bagus untuk merasa bahagia atas diri Anda sendiri. Pada kenyataannya, kemalangan dan kegagalan sungguh berguna, bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi orang yang dewasa dan tangguh dan juga sukses. Karena emang seperti yang kita lihat, kita tuh sangat ketakutan teman-teman dalam menghadapi kegagalan, dan emang tidak mengenakan juga dalam menghadapi kegagalan. Tapi dengan kita bisa menghadapi kegagalan tersebut, kita bisa menjadi lebih teguh, terus kita jadi menjadi lebih dewasa, tangguh, dan juga di sini dijelasin juga kalau kita tuh bisa aja jadi sukses kalau kita belajar dari kegagalan kita sendiri gitu. Jadi kalian teman-teman jangan takut untuk gagal ya, karena gagal itu nggak apa-apa, wajar kok. Terus di sini juga ada, ini kutipannya emang agak cringe ya teman-teman, tapi aku suka banget di halaman 44. Dia tuh ngejelasin kalau misalnya Anda tidak akan mampu menarik perhatian seseorang yang Anda sukai tanpa menghargai goncangan emosional yang disertai penolakan, mengatur ketegangan seksual yang tidak pernah tersalurkan, dan menatap kosong telepon yang tidak pernah berdering. Inilah bagian dari permainan cinta. Anda tidak akan pernah memenangkannya jika Anda tidak ikut bermain. Jadi di sini jelasin, ini menurut tangkapan aku, kalau cinta bilang kalau kita emang menyukai seseorang tuh kita tuh ya harus berjuang juga, jangan kayak emang kan teman-teman yang kita tahu kalau misalnya perempuan tuh cuma bisa nunggu kan. Tapi di situ kayak dijelasin kalau kita cuma nunggu terus ngelihat telepon yang tidak akan pernah berdering, ya nggak akan pernah memenangkan tersebut, ya kita nggak akan bisa mendapatkan pasangan yang kita sukai gitu. Jadi kita juga harus ikut bergerak, kayak misalnya deketin atau mungkin kita ngobrol, kenalan. Itu kayak ngejelasin kayak gitu mention. Jadi banyak kok kata-kata kutipan lain yang banyak banget di sini, aku udah buat beberapa. Tapi karena nggak akan dijelasin semua, biar kalian juga baca. Jadi ini benar-benar bagus untuk teman-teman, untuk self improvement, it's really good. Jadi kalian bisa beli, bisa minjem, pokoknya baca deh teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.